안녕하세요, 지원입니다. 오늘은 새로운 문법을 같이 배웁시다. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang elmangcong yang artinya meskipun atau walaupun, dimana kita bisa pakai dengan kata sifat atau kata kerja. Dan titik fokusnya adalah pada situasi yang negatif atau tidak menyenangkan, tapi masih ada tekad untuk menghadapi atau mengatasinya. Contohnya, 힘들 망정 끝까지 해낼 거예요. Walaupun berat, aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Nah, di sini beda lagi nih teman-teman. Artinya sama walaupun atau meskipun nih, tapi nggak pakai elmangcong lagi, melainkan menggunakan itu 불구하고. Emang sih kalau misal kita artikan tuh sama-sama artinya meskipun atau walaupun gitu ya. Tapi ternyata dari sisi penggunaannya itu berbeda teman-teman. Dimana untuk titik fokus pada itu 불구하고 ini adalah ada perkiraan nih. Kita memperkirakan situasi atau kondisi, tapi ternyata apa yang kita perkirakan itu berbeda atau meleset. Apa yang terjadi itu ternyata sebaliknya. Jadi kalau misalnya situasi yang kita anggap negatif itu, kita kan mikirnya atau kita perkirakan hasilnya juga negatif. Ternyata hasilnya kebalikan, justru positif. Demikian pula ketika kita berpikir kalau situasinya itu positif, maka hasilnya juga positif. Tapi ternyata enggak. Hasilnya justru negatif. Nah, disinilah kita bisa pakai tata bahasa ini. Nah, sekarang kita lihat dari tata penulisannya nih. Kalau elmangcong kita bisa langsung pakai dengan kata sifat atau kata kerja. Tapi nggak berlaku buat itu 불구하고 karena dia harus disandingkan dengan kata benda. Sehingga kalau kita ketemu dengan kata sifat ataupun kata kerja, ya kita harus membendakannya. Cara membendakannya adalah ditambah dengan miem atau Untuk lebih jelasnya coba teman-teman lihat di contoh kalimat ini nih. 매일 야근함에도 불구하고 월급이 오르지 않아요. Tiap hari aku tuh udah kerja keras, udah lemburan, tapi gajiku nggak naik. Jadi ini kan sesuatu yang kontras. Apa yang kita lakukan yaitu kerja keras, lemburan, itu kan sesuatu yang positif sebenarnya. Dan kita juga mengharapkan atau memperkirakan hasilnya positif, yaitu kita naik gaji. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Gaji kita nggak naik. Contoh kedua nih, 제가 많은 성과를 냈음에도 불구하고 상사는 제 노력을 인정하지 않아요. Meskipun saya sudah melakukan banyak pencapaian, akan tetapi tidak ada pengakuan dari bos saya. Perlu teman-teman ketahui bahwa penjelasan tadi hanya penjelasan singkat tentang penggunaan 불구하고. Karena ada banyak faktor lain yang perlu teman-teman pertimbangkan ketika ingin menggunakan tata bahasa ini. Misalnya dari segi tensisnya, dari masa sekarang, masa lampau, masa yang akan datang. Nah, apa yang dimaksud dengan masa sekarang, masa lampau, masa yang akan datang, perubahannya seperti apa? Karena ternyata banyak dari murid-murid saya yang tidak memahami apa sih yang dimaksud dengan masa sekarang. Ataupun perbedaannya dengan tata bahasa yang lain yang memiliki pengertian yang sama persis, yaitu walaupun atau meskipun, yang teman-teman bisa langsung pelajari secara lebih mendetail lagi, termasuk juga tata bahasa yang lain nih, yang teman-teman mungkin selama ini merasa kesulitan, langsung dengan saya. Jadi teman-teman bisa join di kelas saya dengan menghubungi saya di Telegram di CIE9. Terus saya tekankan lagi, yang ingin masuk di kelas saya hanya yang benar-benar ingin belajar dan memahami, bukan sekedar mengetahui penerjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian bingung gimana bedanya.